Terima kasih Bu Rati dan Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom. Demikian juga yang ada di live streaming. Saya melihat sudah ada 20 yang di live streaming. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ada di live streaming, jangan sungkan-sungkan mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan menggunakan kesempatan ini mendengarkan firman yang sangat mulia dan kekal. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersyukur atas berkat-Mu pada sesi pertama kemarin. Kini kami akan masuk kepada sesi kedua, secara khusus melihat betapa dalamnya teologi Injil Yohanes dan khusus menyoroti pribadi Yesus. Berkatilah kami dalam mempelajari bersama, membaca bagian demi bagian, lipat gandakan kebenarannya. Demikian juga ketika kami mengolah, memahami, Roh Kudus memimpin, mengilhami, menerangi. Roh hikmat dan wahyu Tuhan karuniakan menyingkapkan rahasia kedalaman firman-Mu. Sehingga kami memahami melampaui kapasitas normal kami. Kami berdoa berkati semua, baik yang di ruang Zoom maupun yang di live streaming. Jikalau ada yang mengikuti di tempat lain, kami berdoa Tuhan berkati. Demikian juga semua alat yang kami gunakan juga sinyal. Kami sadar di mana firman diberitakan, di sana roh jahat ingin mengacaukan. Karena itu sekali lagi kami sehati berdoa di dalam nama Yesus menolak segala pekerjaan si setan, roh-roh jahat, menjauh dari kami, dari alat-alat yang kami gunakan. Bapa, perintahkan malaikat surgawi bersama kami semua. Berkatilah kami demi nama Yesus. Amin. Baik, saudaraku sekalian, kita tadi malam sudah membahas tentang keunikan Injil Yohanes dalam banyak hal. Sekarang kita akan sorot lagi khusus teologianya. Ya, saya akan baca. Nanti saya minta berganti-gantian membacanya. Tidak dapat disangkali bahwa Injil Yohanes memiliki nuansa teologis yang sangat dalam. Secara khusus berkenaan dengan ajaran tentang kristologi. Secara khusus ya, berkenaan dengan ajaran kristologi. Saya garis bawahi di hadapan Bapak Ibu untuk melihat fakta ini. Tidak heran sebagian ahli yang menolak kealahan Yesus. Jadi ada yang menolak ya, tolong diingat itu. Sebagian ahli yang menolak kealahan Yesus juga menolak Injil Yohanes sebagai sumber untuk studi tentang Yesus. Aneh ya. Kenapa ditolak? Ya karena Yohanes sangat kuat kristologinya. Menurut mereka, nah ini alasannya. Injil Yohanes terlalu meninggikan Yesus. Itu yang disebut dengan high exalted, ya, terlalu meninggikan. Injil Yohanes menurut mereka tidak menjelaskan Yesus sejarah. Nah itu dia. Yesus sejarah. Apa maksudnya Yesus sejarah? The real Jesus. Tapi yang ada dalam Injil Yohanes adalah Injil yang telah dipoles oleh gereja mula-mula. Nah inilah tuduhannya itu ya. Injil keempat, kata mereka,
adalah Injil gereja mula-mula. Karena itu tidak dapat dipercaya. Oke, terlepas dari pemahaman mereka yang demikian, siapakah Yesus Kristus? Ini pertanyaan besar sepanjang abad ya, dan tempat. Dan jawaban terhadap pertanyaan ini menentukan hidup kekal kita. Ya, gagal memahami Yesus, maka kita kehilangan hidup kekal. Jadi ini bukan pengenalan yang biasa nih. Jadi tidak heran Bernard of Clairvaux pernah berkata, the greatest knowledge of all things is the knowledge of Jesus, the knowledge of God, knowing you, katanya. Jadi pengenalan terbesar dalam semua pengenalan adalah mengenal Yesus, mengenal Allah. Mari kita katakan amin terhadap semua itu. Dan Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Sekiranya titik, habis. Kalau istilah Medan, mampuslah seluruh dunia. Ya. Sekiranya titik. Berarti pengenalan akan Allah tidak dimungkinkan. Tetapi untung kalimat itu masih koma. Ada kata dan yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, itu dia. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, itulah Injil Yohanes. Yesus datang mengeksegesis Bapa. Nanti akan kita lihat. Kita akan bikin studi lebih khusus Yohanes 1 sebentar. Nah, jika sudah membaca Injil Yohanes dengan benar, nah ini penting ini, dengan benar. Gak boleh hanya membaca. Tidak dapat lari dari kesimpulan tentang Kristus yang sangat mulia, agung, dan kekal. Ya, sekali lagi ya. Karena ini masuk YouTube, saya mempertanggungjawabkan kalimat ini. Siapapun yang merasa ahli bidang biblika, saya siap didebat. Dan saya siap meladeni. Sejauh Alkitab sebagai pegangan. Tentu, kalau pegangannya yang lain, kita tidak punya diskusi. Nggak perlu. Karena apa yang kita katakan ini adalah based on what the scripture says. As the only revelation from God. Ya, satu-satunya wahyu dari Allah. Jika sudah membaca Injil Yohanes dengan benar, tidak dapat lari dari kesimpulan tentang Kristus yang sangat mulia, sangat agung, dan kekal. Tolong diperhatikan. Istilah ini cocok untuk diri Allah. Dia bukan saja bersama-sama Allah, tapi dia sendiri adalah Allah. Dia adalah Allah pencipta segala sesuatu. Lalu, mengapa ada yang mengaku hanya mau taat kepada Alkitab, namun menyimpulkan bahwa Yesus bukan Allah? Nah, mungkin Bapak Ibu heran ya. Saya sengaja garis merah ini. Atau saya turunkan aja ini. Mengapa ada yang mengaku hanya mau taat kepada Alkitab? Ini kan istilah ini enak nih kan. Saya hanya mau taat kepada Alkitab. Saya tidak mau ditipu oleh orang-orang. Seolah-olah begitu. Nah, oke. Kalau Anda mau taat kepada Alkitab. Namun menyimpulkan Yesus bukan Allah. Kok bisa? Lalu Yesus adalah ciptaan. Kok bisa? Ya, Yesus bukan Allah. Maka Yesus bukan ciptaan. Bukan pencipta, tapi ciptaan.
Anehnya, ini lagi saya turunkan aja. Orang itu tetap mengaku diri sebagai Kristen. Dan terus mengadakan penyesatan melalui YouTube-nya. Mengapa? Jawabnya, karena orang-orang seperti itu gagal paham. Nggak bisa disangkali itu. Gagal paham. Ya. Saya garis merahi. Jadi bukannya dia memahami dengan benar, tapi gagal. Kalau kita tanya, mengapa gagal? Nah, saya jawab, maklum, jika tidak belajar teologi dengan benar, nah ini dia. Jadi tolong Bapak Ibu, tolong jangan bermain-main dengan teologi. Jika tidak belajar teologi dengan benar, ya, hanya otodidak, ya, self study. Tidak mengatakan kalau otodidak itu pasti gagal, tapi ada kemungkinan gagal. Apalagi jika dilakukan dengan salah, itu dia otodidaknya salah. Buku apa yang dia baca, ya, akan berakibat makin buruk. Makin buruk. Udah awam, sendiri sudah masalah. Tapi ketika awam belajar dari buku yang salah, dari orang yang salah, makin buruk. Kenapa makin buruk? Ini dia, karena merasa diri benar. Nah, merasa ini beda dengan benar. Merasa diri benar, padahal menyesatkan umat. Merasa diri menaati Alkitab. Dan berani mengatakan, saya hanya taat kepada Alkitab. Padahal salah memahami Alkitab. Atau gagal paham. Itulah yang dilakukan seorang tukang mebel. Nggak usah saya sebut namanya, saya singkat aja BI. Di dalam YouTube yang dikelolanya, dia mendebat para doktor-doktor teologi dengan mempertahankan bahwa Yesus bukan Allah. Nah, ini kan dokter-dokter dilawannya. Mau pula dokter itu melawan dia. Dengan mempertahankan Yesus bukan Allah. Lalu Yesus adalah ciptaan. Otomatis bukan. Kalau Yesus bukan Allah, maka Yesus bukan pencipta. Dia adalah ciptaan. Nah, saya pun pernah ditantangnya untuk berdebat. Tetapi ketika saya menanyakan latar belakang teologianya, yang sebenarnya hal yang wajar, dia marah. Dia marah sama saya. Dia menuduh saya sombong. Lalu ketika saya desak mengakui siapa dirinya dan latar belakang pendidikannya, kasih tahu dulu, baru kita debat, saya bilang. Maka dia mengaku sebagai kaum awam, pekerjaan tukang mebel. Saya bikin tanda seru. Ini kan aneh bin ajaib kan? Aneh bin ajaib. Kok bisa tukang mebel nantangin dokter yang belajar serius formal yang diajar oleh guru-guru agung dunia? Kok bisa? Inilah yang terjadi di Indonesia. Bisa aja. Nyalinya tinggi. Itu dia. Nah, yang bahaya adalah apa? Yang tidak belajar baik, nyalinya tinggi, aktif, punya channel, tapi yang belajar baik tidak mau berjuang. Inilah kesalahan saya. Bertahun-tahun saya membiarkan pengajar gadungan, pengajar kacau memenuhi pikiran orang-orang. Tadi sebelum kita mulai, seorang bapak menyebut debat saya dengan seorang bernama JT. Nah, saya berkata, JT itu memang nggak ngerti teologi. Saya bukan memfitnah. Meskipun dia doktor dari STT tertentu, Bapak Ibu boleh dengar besok,
Kita akan membahas soal quo vadis, STT. Meskipun dia doktor dan sah dari STT tertentu, di hadapan para guru besar, di hadapan para orang belajar bertanggung jawab, saya ingin mengatakan, tidak pantas dia doktor. Sekiranya dia masuk ke STT saya, STT Trinity, S1 pun nggak saya kasih. Karena dia melakukan kesalahan-kesalahan fatal di tempat yang sangat sederhana. Jadi memang beda dengan si tukang mebel ini. Tukang mebel ini jujur berkata, aku tidak belajar teologi. Nah, orang yang tadi yang ditanya Bapak, yang memaki-maki saya, yang berkata, aku benci dengan dua orang brengsek ini, lalu menaruh foto saya, dia mengaku dirinya doktor teologi. Penipuan besar menurut saya. Kiranya dia mengadukan saya ke polisi, supaya saya bongkar semuanya. Siapa dia? Karena saya dengar dia mau mengadukan saya. Terjadi pencemaran nama baik. Kau menjual, aku beli lunas. Saya siap. Bukan hanya masuk penjara, saya siap. Ya, Paulus berkali-kali masuk penjara. Tapi kalau hanya karena Injil saya masuk penjara, dan Tuhanku mengizinkan, terpuji nama Tuhan. Saya bukan mengajar Injil, memberitakan Injil untuk mencari untung. Tidak, jauh itu dari saya. Saya memberitakan Injil karena saya sudah berhutang darah kepada Tuhan Yesus. Nyawanya diserahkan bagi saya. Kembali kepada Yohanes. Sangat nyata nuansa teologianya. Ketika membaca sejak ayat pertama dari Injil Yohanes, jelas sekali itu. Mari kita perhatikan pasal pertama Yohanes. Jadi ini Yohanesnya. Ya, saya besarkan sedikit. Pada mulanya adalah firman, logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah. The God. Ini pakai artikel the. Dan firman itu sendiri adalah Allah. Nah, tadi malam kita sudah bahas. Allah di sini, baris kedua, bicara soal Allah Bapa. Allahnya orang Yahudi yang dikenal di perjanjian lama. Maka dikatakan the Logos was with the God. Itu baris kedua. Fellowship dengan Allah Bapa. Dan kalau firman itu sudah bersama Allah Bapa sejak kekekalan, siapakah dia? Firman itu, the Logos, adalah Allah. Bukan manusia biasa. Bukan nabi. Tapi Allah. Jadi kita lihat di sini, sejak ayat pertama, sudah diserukan. Yesus adalah Allah yang bersama-sama dengan Allah Bapa. Puji Tuhan. Selanjutnya, kita melihat ayatnya yang kedua dan selanjutnya. Kita harus bahas pasal ini supaya jangan terlalu umum semua kita bahas dalam studi Yohanes ini. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Atau lebih tepat, this man, ya dalam bahasa Yunani, hutos. Hutos en arche prosonteon. Artinya apa? Itu kata penunjuk. This man, ya, in the beginning, pada masa kekekalan, sudah bersama-sama dengan Allah. Hutos en arche prosonteon. Jadi itu pengulangan dari satu. En arche en hologos, kai hologos en prosonteon, kai theos en hologos. Kalau dia sudah ditegaskan ulang bahwa dia adalah Allah melalui ayat 1 ayat 2, maka apa hubungannya dengan ciptaan? Maka dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Luar biasa. Jadi bagi Bung BI yang mengaku hanya percaya Alkitab, gak mau diajar oleh orang-orang lain, inilah kata Alkitabmu. Segala sesuatu dijadikan. Itulah hutos en arche prosonteon.
Panta di autu egeneto, bahasa Yunaninya. Saya nggak baca Yunani, tapi di otak saya itu udah hafal, mati. Panta, segala sesuatu. Di autu, melalui dia, dijadikan. Egeneto, dari ginomai. Dan tanpa dia, tidak ada satupun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Wow, luar biasa. Tanpa Yesus, saudara tidak ada. Tanpa Yesus, Bapak tidak ada. Tanpa Yesus, ibu tidak ada. Tanpa Yesus, anak-anak tidak ada. Tanpa Yesus, dunia yang indah yang kita huni tidak ada. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia, tak satu pun. Ini dia, tidak ada satu pun. Hen, Yunani hen. Ya. Pantadi autu egeneto ude hen ho gegonen. Artinya apa? Tak satu pun dari yang ada itu ada. Puji Tuhan. Dia pencipta. Lalu ayat yang keempat, dalam dia ada hidup. Nah, ini tema baru lagi. Dia adalah hidup itu. Zoe. Zoe, life. In him was life. Dan hidup itu adalah terang manusia. Puji Tuhan. Jadi perhatikan tema ini. Tema hidup dan tema terang. Nah nanti dalam Yohanes 9, Yesuslah sumber terang. Dan Yesuslah terang, ayat 8. Lalu dia berkata kepada orang buta, supaya kamu melihat. Jadi dialah terang itu. Lalu Yohanes 11, Yesuslah hidup dan sumber hidup. Itulah Lazarus. Jadi tema ini ditegaskan di dalam tubuh Injil Yohanes. Ya, terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Atau kegelapan itu tidak memadamkannya. Puji Tuhan. Saya mau lebih lambat sebentar di sini. Apa maksudnya kalimat teologis ini? Terang bercahaya dalam kegelapan. Dan ketika terang bercahaya dalam kegelapan, maka kegelapan tidak akan menguasai. Apa artinya nih? Apa artinya nih? Ada orang berkata, lawan daripada salah, benar adalah salah. Lawan daripada baik adalah jahat. Tapi lawan daripada terang adalah apa? Bukan kegelapan. Karena apa? Sebenarnya kegelapan itu nggak ada. Loh, kok nggak ada? Baca aja Kejadian 1. Nggak pernah Allah menciptakan kegelapan. Yang terjadi adalah Allah bersabda, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Lalu kegelapan itu apa? Kegelapan itu adalah, mari dengar Bapak Ibu, absennya terang. Saya ulangi. Tuhan tidak pernah menciptakan kegelapan. Yang Tuhan ciptakan adalah terang. Nah, ketika terang dicipta, langsung kegelapan hilang. Ini maksudnya itu. Kegelapan tidak menguasainya. Tidak memadamkannya. Dengan perkataan lain, kegelapan tidak pernah ada. Yang ada adalah terang tidak hadir di sana. Itu sebabnya, Bapak Ibu, kalau kita mau merubah Indonesia, kalau kita mau merubah sistem bisnis, maka hadirkanlah dirimu sebagai terang sejati di sana. Dan mantapkan dirimu. Terangmu asal terang sejati. Tidak akan pernah kalah. Sekecil apapun terang. Seluas apapun gelap. Begitu terang dibawa. Kegelapan itu akan
hilang. Itulah yang pernah dikatakan oleh seorang suhu dari Cina. Jangan pernah meratapi kegelapan. Daripada kamu hanya meratapi kegelapan, kenapa tidak membawa terang? Sekalipun terangmu, lilinmu hanya kecil saja. Itu ayat 9. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Puji Tuhan. Yesus Kristus sedang datang. Dia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Puji Tuhan. Dia datang ke dunia, dunia dijadikan olehnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Sayangnya apa? Milik kepunyaannya tidak mengenalnya. Tidak mengenal. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu, peserta STUJK, puji Tuhan. Sejak permulaan Injil Yohanes, Injil kita jujur berkata bahwa ada kelompok yang tidak mengenalnya. Dan karena tidak mengenalnya, tidak menerimanya. Inilah yang kita lihat di sini. Inilah kenyataan pahit yang harus kita lihat malam ini. Dia datang kepada milik kepunyanya, tetapi milik orang kepunyanya tidak menerimanya. Yaitu dia, kasihan Tuhan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu membangun bangunan rumah di satu desa. Lalu satu ketika Bapak Ibu sangat senang dengan rumah itu. Bapak mau melihatnya. Ternyata ada orang yang sudah menduduki rumah itu dan tidak mengenal Bapak. Dan Bapak diusir. Kira-kira sedikit banyak begitulah. Jadi, nah tapi bersyukur ayat 12. Semua orang yang menerimanya. Siapa semua orang? Terserah. Kristenkah? Boleh. Non-Kristen, Hindu, Buddha, Islam, kepercayaan. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Diberinya kuasa. Siapa yang memberi kuasa? Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Luar biasa ini. Kuasa menjadi anak Allah. Artinya apa? Kita tidak berkuasa jadi anak Allah. Bagaimana kita bisa hidup benar? Padahal kita hidup dalam dosa kedagingan. Nah, siapakah orang yang betul-betul menerima itu? Nah, ini dia. Oh, mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu, baik yang di ruang Zoom, jangan hanya mengetahui secara otak. Harus bertindak, percaya, menerima. Katakan secara sadar, ya Tuhan Yesus, aku menerima Engkau. Saya tidak mau hanya menjadikan Tuhan menjadi konsumsi untuk objek bahasan PA di STUJK. Orang-orang diperanakan bukan dari darah. Saya akan turunkan ini supaya kelihatan bagaimana dikatakan sampai 3 kali dalam bahasa asli. Bukan. Ya. Bukan dari darah. Saya bikin begini. Atau dia katakan lagi, bukan dari daging. Itu kalau terjemahan bahasa kita asli kita berkali-kali, 3 kali menidakkan. Ya. Bukan dari daging. Lalu bukan pula secara jasmani. Bukan secara keinginan laki-laki. Melainkan, ini dia, puji Tuhan. Ya. Melainkan dari Allah. Dalam bahasa Yunani, kata melainkan di sini adalah kontras yang sangat keras, tajam,
Dan jelas, ini Yunaninya Allah. Allah. Ya. But from God. Begitu kira-kira. Dari Bapak Ibu, aminkan. Percaya. Ambil sikap keputusan malam ini. Baik yang di Zoom maupun yang di live streaming. Katakan, yes Lord Jesus. Saya bukan agama Kristen. Tapi saya mau percaya kepada Yesus. Ampuni dosa saya. Beri saya hidup kekal. Pasti hidup kekal milikmu. Nah, setelah Yesus disebut Allah yang datang ke dalam dunia. Nah, ini dia. Dia datang menjadi daging. Terjemahan Lembaga Alkitab manusia. Kaihologos sarx. Bahasa Yunani inilah sarx. Apa itu sarx? Itu daging. Dan diam. Nah, ini dia. Jadi Injil Yohanes sangat teologis. Ini dalam bahasa asli ini berkemah. Ya. Firman menjadi daging. Berkemah di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, jadi kemah, kemuliaan. Perhatikan. Inilah dua atribut Allah di Perjanjian Lama. Inilah yang saya studi dalam buku saya nih. Firman menjadi daging. Pak Seto tanya saya, di mana bisa beli buku ini? Saya berkata, buku ini, Kristologi, dan buku ini, juga Kristologi, The Glory of Jesus. Ini adalah master saya, inilah disertasi saya. Dan disertasi ini saya kerjakan di Universitas terkemuka di Asia, Trinity College. Dan research di dua studi biblika terbaik dunia, yaitu di Cambridge dan di Roma, Gregorian University, Pontificio Instituto Biblico. Nah, di sini saya berkata, kemah dan kemuliaan itu atribut Allah. Jadi ketika dikatakan firman menjadi daging, pertanyaan besar, apakah dia tetap jadi Allah? Yes. Caranya gimana? Inilah Injil Yohanes yang teologis. Dia menggunakan dua kata, berkemah dan kemuliaan. Allah Bapa adalah Allah yang diam di kemah-kemah. Itu Perjanjian Lama. Ya, jadi kemah, lalu kemuliaan. Ya. Ini kedua ini menyatakan dia sungguh-sungguh Allah. Puji Tuhan. Jadi dia adalah Allah sejati. Dia manusia sejati. Dari mana kita tahu itu? Ya mesti belajar. Teks ini doesn't say anything. It seems, yes. Kelihatannya seperti tidak mengatakan apa-apa. Tetapi kalau pergi ke original word, keno, kene, doksa, doksazo, itu adalah Allah di Perjanjian Lama. Kabot, Perjanjian Lama. Ya, kabot. Ya, di mana ada kabut, Perjanjian Lama, di sana ada kabot, yaitu Allah. Kehadiran Allah melalui kabut. Kabut dan kabot. Kabot dan kabut. Permainan kata. Jadi tolong diingat ini. Allah berkemah. Allah dalam kemuliaannya. Yesaya 6. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Itulah Allah Perjanjian Lama. Allah berkata Nabi Hezkel, aku mau berdiam di sekinah, glory, di kemah-kemah. Puji Tuhan. Nah, kemudian dikatakan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Harus saya berkata Bapak Ibu, ini harus kita hapus. Sengaja kita hapus ini di hadapan Bapak Ibu. Ini salah. Tidak ada kata ini dalam bahasa asli. Saya tunjukkan ya. Ini di dalam terjemahan bahasa Lembaga Alkitab. Bapak periksa di Alkitab Bapak.
Itu ada nih. Kemuliaan yang diberikan kepadanya. Tapi saya harus berkata, kita buang ini. Kita tidak punya kalimat ini dalam perjanjian lama. Ini yang membuat Pak Erastus Sabdono gagal paham. Dia berkata, Yesus tidak punya kemuliaan sendiri. Lihat ini, diberikan kepadanya. Padahal Pak Erastus yang terhormat, tidak ada itu dalam bahasa asli. Yang ada adalah, ini dia. Kai hologos sars egeneto eskeneson en hemin, kai etia sametaten doxan autu, doxan hos monogenos para patros. Apa artinya? Kemuliaan hos sebagai monogenes para patros. Artinya apa? The unique from God. Itu dia. Jadi kemuliaan sebagai the unique from God. Monogenes para patros. Leres caritos kai aletheas. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Jadi di sini ayat 14 ditegaskan inkarnasinya. Tapi juga dia tetap Allah. Yesus itu siapa? Truly God and truly man. Bukan dua pribadi. Tapi dua sifat. Puji Tuhan. Kita lihat lagi. Dalam ayatnya yang ke-15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia. Dan berseru katanya, inilah dia. Nah, kita tahu Yohanes Pembaptis adalah satu pribadi yang sangat mulia di perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, dan dikatakan inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Ini adalah cara Yohanes Pembaptis meninggikan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Yohanes Pembaptis yang besar meninggikan Yesus. Berarti lebih tinggi lagi. Bahkan dia nanti membandingkan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Padahal kita tahu yang namanya membuka tali kasut itu pekerjaan babu. Dan Yohanes berkata, Yohanes yang mulia itu melakukan pekerjaan babu pun aku tidak layak dibandingkan Yesus yang sangat mulia itu. Puji Tuhan. Ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Wow. Bapak Ibu ingat. Bapak Sorgawi sudah memberkati Bapak berapa tahun? 50 tahun? 60 tahun? 70 tahun? Nikmati terus berkatnya. Karena apa? Tuhan mau melimpahkan. Dari satu kasih karunia menuju kasih karunia. Aminkan dalam dirimu. Saya mau Tuhan, keluarga saya diberkati, anak saya diberkati, cucu saya diberkati, urusan saya diberkati, studi saya diberkati, anak-anak saya begitu. Karena apa? Tuhan mau. Dari kasih karunia kita mengalaminya. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Nah, apa maksudnya ini, Pak? Maksudnya adalah kalau kemarin sudah kita bahas, Yesaya, Nabi, telah melihat Yesus di perjanjian lama. Kemarin sudah kita lihat, Abraham dikatakan rindu bertemu Yesus. Abraham, bapak orang percaya di perjanjian lama. Sekarang dibandingkan di sini, Musa dan Yesus. Apa maksudnya? Allah telah memakai Musa memberikan Taurat. Taurat itu bukti kasih Allah diberikan kepada Musa. Selanjutnya apa? Yesus datang. Ini perbandingan lebih besarkah? Atau ini mengatakan kesinambungan dari kasih Bapa? Saya menganut itu. Allah menyatakan rahmatnya kepada umatnya dengan memberi Taurat. Dan di perjanjian baru sendirinya Allah itu turun memberikan kasih karunia dan kebenaran. Ayat 18. Ini dahsyat lagi nih. Tidak ada seorang pun yang telah melihat Allah. Iya dong. Tidak ada. Bahkan di perjanjian lama, barang siapa melihat Allah mati. Jadi kalau ada lagu, ku pandang wajahmu,
dan berseru, pertolonganku datang dari... Itu salah itu. Secara perjanjian lama, gak boleh begitu. Ku pandang wajahmu, mati aku. Begitu. Gak bisa. Jangan kacaukan teologi perjanjian lama. Ku pandang wajahmu, mati aku. Musa pun gak pernah melihat Allah. Allah berkata, aku akan melewatkan kemuliaanku. Dan kamu harus bersembunyi di balik cleft. Ada satu celah batu menutupi dia. Dikatakan, aku akan melewatinya dan kamu hanya melihat kemuliaanku. Serukanlah itu, Allah yang mulia. Tetapi dikatakan di sini anak tunggal Allah. Nah ini lagi-lagi nih menurut saya Lembaga Alkitab Indonesia salah lagi. Dalam bahasa asli ini tidak ada anak. Memang ada naskah yang mengatakan anak. Irenaeus misalnya, Origenes. Tetapi naskah yang paling awal, paling sahih, buang ini. Yaitu apa? Tetapi Allah satu-satunya, begitu terjemahannya. Allah satu-satunya. Satu-satunya artinya monogenes theos. Tetapi Allah satu-satunya, yaitu pribadi kedua, yang di ayat 2 tadi, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Puji Tuhan. Jadi Yesus menyatakan Bapa. Dia berkata, barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Barang siapa menolak aku, menolak Bapa. Berkali-kali saya ditanya, jadi sama enggak Allahnya orang Kristen dengan Allahnya orang Islam? Saya menjawab, lihat aja dari Yesus ini. Barang siapa menerima aku, menerima Allah Bapa. Aku diutusnya. Aku menyatakan dia. Kalau menolak aku, menolak Bapa. Barang siapa berkata, dia mau melihat Allah yang esa, tapi menolak Yesus Kristus. Berjumpalah dengan ayat ini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Allah yang esa. Tetapi Yesus satu-satunya yang ada di pangkuan Bapa. Tentu hati-hati. Kata di pangkuan ini menggambarkan kedekatan. Bukan menggambarkan pangku-pangkuan. Hati-hati. Puji Tuhan. Sampai di sini saya sebenarnya sudah mau mengakhiri. Tapi saya masih mau melanjutkan sedikit lagi. Supaya kita melihat kedalaman Injil Yohanes ini. Ya, jadi dari ayat 1 yang kita baca tadi. Terus sampai kepada 18. Sangat jelas. Siapa Yesus? Yesus Allah sejati. Yesus manusia sejati. Allah yang menyatakan Allah. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Dan kalau kita lanjutkan meneliti Injil Yohanes. Misalnya dalam Yohanes pasal 2. Kita melihat peristiwa bait Allah disucikan oleh Yesus ada di awal-awal Injil Yohanes. Yesus membasuh bait Allah. Tapi kalau kita melihat di dalam sinoptik ada di belakang. Jadi versi Yohanes, Yesus membersihkan bait Allah, ada di Yohanes 2. Tapi kalau sinoptik ada di akhir Matius 21. Bagaimana memahami itu? Bagaimana? Para ahli akan serius mempelajari. Apakah terjadi di awal pelayanan Tuhan Yesus? Yesus membersihkan bait Allah. Itu versi Yohanes. Atau di akhir
Itu versi sinoptik. Atau apakah terjadi 2 kali peristiwa pembersihan bait Allah? Pada umumnya ahli termasuk saya tidak setuju ada 2. Karena apa? Kalau kita lihat sinoptik, Yesus membasuh bait Allah, membersihkan. Terjadi pertentangan yang sangat tajam. Dan itu yang membuat Yesus naik ke kayu salib. Jadi saya sulit memahami versi Yohanes yang benar. Yaitu di awal pasal-pasal 2 itu. Karena apa? Kalau dia terjadi di awal, setelah dia bersihkan bait Allah, dengan pertentangan yang luar biasa tajam, masih tinggal 3 tahun di dunia, sulit saya pahami. Nah kalau begitu, bagaimana mendamaikan ayat itu? Jawabnya adalah, karena memang Injil Yohanes tidak ditulis secara kronologis, tapi secara teologis. Artinya apa? Langsung dikatakannya, Yesus itu adalah pasal 1. Langsung dinyatakannya, Allah itu sanggup mengoreksi semua imam-imam yang merusak bait Allah di pasal 2. Ada banyak contoh yang bisa kita lihat menunjukkan bahwa Injil Yohanes itu adalah teologis. Nah, apalagi kalau kita lihat dari Injil Yohanes, kita mengenal Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Yohanes menulis bahwa Tuhan Yesus membaptis umatnya dalam Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus adalah untuk meninggikan Tuhan Yesus. Roh Kudus digambarkan sebagai pribadi Allah juga. Roh Kudus dan Yesus tidak bisa dipisahkan, bisa dibedakan. Itulah Yohanes 14, 15, dan 16. Kita juga melihat Allah Tritunggal. Injil Yohanes jelas sekali. Kalau kita membaca Yohanes 14, 15, 16, Yesus bersabda, aku pergi kepada Bapa, Roh Kudus akan datang. Kita juga melihat dari Yohanes doktrin keselamatan yang sangat pasti. Kapan keselamatan diterima? Bukan sesudah mati, tetapi pada saat percaya. Sekali lagi, Yohanes 11, di samping kuburan Lazarus dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya, ia hidup walaupun ia sudah mati. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang ada di Zoom, percaya sungguh kepada Yesus. Saat ini juga hidup kekal milikmu. 1 Yohanes 5:13 berkata, barang siapa memiliki Yesus, memiliki hidup. Tidak memiliki Yesus, tidak memiliki hidup. Puji Tuhan. Keselamatan bukan terjadi sesudah mati. Hidup kekal telah Bapak miliki, Ibu miliki sekarang juga. Lalu kalau kita belajar mengenai mujizat, ini juga unik. Yohanes tidak mengatakan mujizat sebagai mujizat, tetapi sebagai tanda. Artinya apa? Yang penting bukan mujizatnya, tetapi maknanya supaya mengenal siapa Yesus yang mengerjakan mujizat. Setelah 5 roti 2 ikan, kenyang semua. Maka orang banyak mengejar Yesus sampai ketemu di pinggir danau. Itulah kita baca Yohanes 6. Lalu mereka bilang, setelah ngos-ngosan capek, guru, bila mana kau tiba di sini? Tuhan Yesus yang ngomong saklek-saklek, tidak berbasa-basi. Dia tidak berkata, oh kasihan kalian ya, udah capek ya, ngejar-ngejar saya, silakan duduk dulu. Enggak. Tuhan berkata, sesungguhnya kalian mencari aku, bukan karena kalian melihat tanda-tanda, tetapi karena perutmu kenyang. Dan Tuhan berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Wow, itu terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Inggris itu berangkat dari perintah dalam bentuk negatif. Jangan bekerja untuk makanan yang binasa, tetapi yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ya. Lalu kita juga bisa melihat tentang gereja. Bagaimana kita memahami gereja di dalam Injil Yohanes? Memang
kata eklesia tidak ditemukan dalam Injil Yohanes. Tetapi konsep umat jelas. Umat Allah. Yohanes 10. Atau gambaran pohon dan ranting-ranting. Puji Tuhan. Kesatuan umat digambarkan dalam Yohanes 17, 20-26. Dan kesatuan antar anggota harus memiliki relasi yang hidup dengan sang pokok anggur. Itulah gereja Tuhan. Puji Tuhan. Yohanes menunjukkan kepada kita. Yang penting bukan di Yerusalem, bait Allah. Bukan di Gunung Gerizim, tempat orangnya perempuan Samaria. Samaria berkata, nenek moyang kami beribadah di atas gunung. Kau berkata di Yerusalem. Tuhan berkata, perempuan, ingat, saatnya akan tiba. Kau beribadah. Bukan di Yerusalem. Bukan juga di atas gunung. Dan dia kemudian di bawahnya dia berkata, saatnya akan tiba. Dan sekarang sudah tiba. Dalam bahasa Yunani, kainun estin. Di dalam diri Yesus, biarlah gereja itu. Bait Allah yang kekal itu. Di mana ada Kristus, di sana orang beribadah. Di mana ada gedung gereja, tapi Kristus tidak dihadirkan. Di sana palsu. Akan Yohanes 4, 23, 24 berkata, Allah itu roh. Barang siapa beribadah, harus beribadah dalam roh dan dalam kebenaran. Nah itu dia. Artinya apa? Berarti ada orang beribadah tidak dalam roh. Berarti apa? Ada orang beribadah tidak dalam kebenaran. Betul. Itu dikatakan Yohanes 4. Perempuan Samaria itu mengaku-ngaku beribadah di Gunung Gerizim. Betul. Mungkin dia lakukan. Tapi sambil beribadah. Sambil berebut suami orang lain. Dia sudah punya 5 suami. Yang ada sekarang bukan suaminya. Ibadah seperti ini munafik. Sekarang terjadi. Bapak Ibu mungkin masih ingat. Di mana itu? Di Surabaya. Sambil dia berkhotbah. Sambil bikin gereja. Sambil dia melakukan kemesuman. Dengan anak yang sudah sekitar lebih 9 tahun. Dia melakukan itu. Sangat sedih. Kalau nggak salah dia masih di penjara. Padahal saat yang sama. Dia bermesra-mesraan dengan istrinya. Dia banyak bicara soal khotbah hidup kudus. Tapi najis sekali. Lalu eskatologi. Dalam Injil Yohanes. Juga kita bertemu dengan pengajaran. Apa yang disebut dengan inaugurated eskatologi. Dan eskatologi yang sudah terjadi. Yohanes 5:25. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya saatnya akan tiba. Sudah tiba sekarang. Yohanes 4:25. Orang mati akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka mendengarnya akan tiba. Akan hidup. Sekali lagi Yohanes 5:25. Inilah eskatologi dari Injil Yohanes. Saya tunjukkan ya sebagai penutup ya. Yohanes 5 ayat yang ke-25. Ini dia. Yohanes 5:25. Habis ini kita diskusi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba. Nah bahasa Inggris, now is, kainun estin. And now is, dan sekarang adalah, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya hidup. Puji Tuhan, hidup kekal terjadi sekarang. Percayalah, alamilah hidup kekal. Agama bukan sekadar etika, tapi agama Yesus membawamu hidup kekal di sorga, kebahagiaan, hidup berkelimpahan di sini, di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa sebentar. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh membahas firman-Mu panjang lebar. Sebenarnya masih banyak hal yang kami mau lihat. Tetapi biarlah apa yang sudah kami dengar menjadi bekal yang sangat mahal dalam diri anak-anak-Mu. Meceraikan Tuhan, limpahkan kekayaan firman-Mu. Mohon berkat-Mu untuk diskusi kami. Berkati waktu-waktu ke depan. Supaya Tuhan dimuliakan. Seluruh jemaat-Mu dia. Hangatkan hatinya. Dikobarkan rohnya. Demi nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Mangapul Sagala untuk pengajaran yang diberikan pada kami pada malam hari ini.
Ya Bapak Ibu pastinya mendapatkan sangat banyak berkat, banyak hal-hal yang baru, yang membuka pikiran kita, membuka wawasan kita, dan membuat kita semakin mengenal siapa Yesus Kristus yang kita sembah itu. Baik, kita akan memulai diskusi pada malam hari ini. Sudah masuk satu pertanyaan. Selamat malam Bapak Pendeta, dari Ibu Esther Sri Endah. Maaf, saya mau bertanya. Di dalam Yohanes 1 ayat 18, Bapak berkata bahwa lembaga Alkitab ada kesalahan, mengartikan kata yang salah pada kata anak tunggal Allah, yang seharusnya satu-satunya Allah. Bagi kita yang ikut STUJK bersyukur, jadi paham. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak tahu? Bukankah itu akan membuat orang yang tidak mengetahuinya jadi gagal paham akan firman Tuhan? Khususnya di dalam Yohanes 1 ayat 8 tadi. Tolong penjelasannya Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dalam buku saya ini, petunjuk praktis menggali Alkitab, ya, meskipun tipis saya tulis semua ringkasan-ringkasan summary. Saya katakan di sini, membaca Alkitab itu seharusnya dari bahasa asli. Ya, Perjanjian Lama, Ibrani, Aramik, Perjanjian Baru, Yunani. Ya, bukan Aramik ya, Yunani. Meskipun Tuhan Yesus dan murid-murid berbahasa Aram, tapi Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, jadi teks-teks yang kita lihat dalam Yunani ini teks Yunani, baik naskah-naskah awal seperti Sinaiticus, Alexandrianus, Vaticanus, Byzantium, papirus-papirus itu ada dalam bahasa Yunani. Nah, sebenarnya seharusnya begitu. Tapi saya menulis bisa juga membaca Alkitab dalam terjemahan. Itu saya sebut dengan cukup itu. Cukup. Ya. Jadi memang monogenes theos itu saya katakan tadi banyak naskah demikian. Tapi ada juga saya berkata tadi monogenes huioutheu, artinya anak Allah. Itu ditulis oleh Origenes dan Irenaeus. Nah, nggak tahu saya pertimbangan lembaga Alkitab mengambil itu. Tetapi juga Yohanes 1:14 tadi, kalau itu bukan masalah naskah, itu memang masalah, ya terjemahannya begitu. Jadi anak tunggal kemuliaan diberikan kepadanya. Padahal tidak ada kata diberikan kepadanya. Itu adalah kemuliaannya dirinya sendiri. Justru karena dia memiliki kemuliaan itu, kemuliaan Yesus, ini yang saya teliti dalam disertasi saya, dan saya belum menemukan disertasi sejenis dilakukan di seluruh dunia. Jadi profesor saya berkata waktu itu, lakukan yang terbaik supaya kau mengkontribusikan studi Yohanes untuk seluruh dunia. Dan saya bersyukur ini aslinya dalam bahasa Inggris. Sebenarnya kalau bukan karena COVID, kita sudah terbitkan ini. Apalagi karena direkomendasi oleh pakar-pakar kelas 1 dunia. Iya, jadi memang ada kelemahan di sana. Tapi saya pikir kelemahan itu tidak akan menyesatkan. Karena apa? Di bagian lain, Yesus juga disebut anak Allah kan? Di bagian lain. Cuman memang kalau kita to be precise, Yohanes 1, Yesus dikatakan Allah di ayat 1. Demikian juga ayat 14, dia juga Allah, kabot melalui atribut berkemah dan kemuliaan. Lalu ayat 18 juga disebut Allah. Itulah sebabnya seorang ahli perjanjian baru yang sudah meninggal, J.B. Lightfoot, dia berkata, dari Yohanes 1, 3 ayat saja. Ayat 1, 14, 18, kita cukup menegaskan Yesus adalah Allah sejati. Begitu jawab saya. Baik, terima kasih Pak. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang mungkin punya pertanyaan, boleh silahkan langsung ditulis di chat room pada Zoom ini, atau juga di dalam WA Group. Ya, silahkan. Kebetulan saya ada satu orang yang bertanya, Pak, tadi sore sebenarnya masuk pertanyaannya. Ini mengenai perkawinan di Kana, yaitu Yohanes 2. Nah, teman saya ini bertanya, Pak, katanya kan
Yesus berkata kepada Maria kan bilang gitu ya, Yesus mereka kehabisan anggur. Maaf saya bacakan saja ayatnya. Yohanes 2. Ya. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, berdasarkan ayat-ayat ini, Pak, ada beberapa saudara kita dari Katolik mengatakan bahwa Maria itu menjadi seorang pengantara. Jadi manusia tidak perlu datang langsung pada Yesus, tapi lewat Ibu Maria dulu, baru menyampaikan doa-doanya. Ya, bagaimana menurut pendapat Bapak? Salah itu. Jadi ini adalah ini yang disebut dengan eisegesis, memasukkan pikiran ke dalam teks. Kita tidak melihat perjanjian baru mengajarkan kalau datang kepada Yesus harus pakai perantara. Nggak ada itu. Malah sebenarnya Bu, kalau kita baca ayat ini, Maria ditegur. Dan Ibu baca ayat ini bahasa Yunani, bukan ada apa engkau dengan aku Ibu. Kata yang digunakan ti emoi kaisoi gunai. Ngapain lu ngomong sama gua perempuan? Artinya apa? Semua yang dikerjakan Yesus bukan diatur oleh siapapun. Itu dilakukannya sebagai Allah sendiri. Demikian juga ketika kita lihat di Lukas, dicari Yesus 3 hari hilang, setelah ketemu di bait Allah, dia berkata, nak, ayahmu dan aku capek mencari engkau. Ibu ingat jawabannya? Mengapa engkau mencari aku? Itu seperti kurang ajar kan? Sudah capek-capek orang tua mencari. Kenapa ngomong begitu? Tapi di sini kita lihat Yesus adalah Allah. Jadi teologi yang mengatakan Yesus diperintahkan totally mistaken, keliru, gagal paham. Iya. Ya. Baik, Pak. Maaf kalau ini mungkin pertanyaan lanjutan dari saya ya, Pak. Tapi setelah Yesus mengatakan itu kepada Maria, toh Yesus akhirnya kan memerintahkan, Maria kan berkata begini, apa yang kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Nah, tapi ini seolah-olah Yesusnya tuh kemudian berkata pada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu dengan air gitu ya Pak. Jadi seolah-olah tuh kayak Yesus kok toh berbuat sesuatu juga gitu. Ya, itu yang ini bagus ya. Cara kita memahaminya bagus kalau begini. Tapi di awalnya harus kita katakan Maria itu ditegur. Saatku belum tiba. Artinya apa? Bukan kamu yang ngatur saya. Nah lalu sekarang dia berkata, isi tempayan itu. Kita lihat di sini. Mungkinkah ini karena memang berketepatan kemauannya Maria sama dengan kemauannya Tuhan Yesus? Atau mungkinkah ini sebagai anak jasmani dia menunjukkan sekalipun dia adalah Allah, tapi dia juga pada saat yang sama keluar dari rahim Maria, sehingga dia mempertimbangkan itu dan melakukan juga seperti yang Ibu katakan. Karena di Lukas 2 itu juga, meskipun dikatakan, mengapa kau mencari aku? Tidakkah kau harus tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Apa urusanmu? Kan kira-kira gitu. Tapi akhirnya kan dia pergi juga. Mengikuti tuanya. Nah di sini kita lihat dua cara pandang melihat Yesus. Di satu sisi kita lihat ditunjukkannya dia adalah Allah sendiri. Tapi di sisi lain nanti akan kita lihat bagaimana dia sebagai anak yang taat kepada orang tua jasmani. Begitu cara lihatnya, Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, masuk satu lagi pertanyaan dari Bapak Haris Kusharmanto.
kesan saya Yohanes menekankan Trinitas, Allah, Firman, dan Roh. Dari Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 15 ayat 26, 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan itu sejalan dengan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu juga berbeda dari Matius 28 ayat 9, yaitu Bapa, Anak, Roh. Dengan menganalogikan dengan manusia yang dengan perkataannya dan rohnya adalah satu pribadi, apakah dapat disimpulkan bahwa Yohanes juga ingin menyatakan bahwa Allah, Firman, dan Roh adalah satu pribadi? Satu kesatuan, bukan satu pribadi. Karena kalau kita berkata, kalau Yohanes jadi pegangan, itu jelas pribadi yang berbeda, Bu. Jadi kalau dikatakan Yohanes 1 ayat 1, memang benar di baliknya itu ada Kejadian 1. Karena Kejadian 1 itu kan Elohim. Elohim itu adalah jamak. Nah nanti Elohim itu beresit bara Elohim, berarti Tuhan Allah, Elohim menciptakan. Nanti akan muncul firman Allah. Allah berfirman. Nanti akan muncul roh Allah mengerami seluruh bumi. Berarti Allah, firman Allah, dan roh Allah. Dan di Yohanes 1, Allah dan firman Allah, itu jelas kita lihat tadi kan. Firman bukan Allah Bapa bukan firman. Karena tadi dikatakan firman bersama-sama dengan Allah. Tapi firman juga adalah Allah. Jadi bukan satu pribadi. Tapi pribadi yang berbeda. Dapat dibedakan, tapi tidak dipisahkan. Karena waktu dikatakan Filipus, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu sudah cukup. Tuhan berkata apa? Bagaimana kau berkatakan tunjukkan Bapa itu? Apakah kamu tidak tahu aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Jadi dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Ketika Yesus mati, ketika Yesus disalib, dia mengatakan sudah selesai. Dia serukan itu kepada siapa? Kepada Bapaknya, bukan? Karena Yohanes 4 ayat 34 dia berkata apa? Makananku adalah melakukan kehendak Dia mengutus aku dan menyelesaikan. Sekali lagi, Yohanes 4 ayat yang ke-34, ketika bertemu dengan perempuan Samaria, dibawa makanan dibeli dari kota, guru, makanlah katanya. Tuhan berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan. Dia ketat dengan tugas itu, dengan misi itu. Bapa mengutus Yesus. Dan di kayu salib, kata itulah yang dikatakannya. Sudah selesai. Puji Tuhan. Jadi dia menyatakan itu kepada Bapa. Tugas sudah selesai. Keselamatan milik kita. Atau Yohanes 14 yang tadi dikutip Bapak itu juga. Dalam Yohanes 14 dia berkata, aku pergi kepada Bapa. Lalu kemudian apa? Mengutus Roh Kudus kepadamu. Nah itu. Jadi bukan satu pribadi. Kalau Bapak ini STUJK pernah disesatkan oleh orang, malam ini bertobat. Harus langsung berubah. Bukan satu pribadi. Ya. 3 pribadi yang berbeda. Itu yang dikatakan oleh Athanasius. Satu esensi, tapi 3 pribadi. Ekat di sana, jangan dipermainkan seolah-olah kesatuan tunggal mutlak. Karena apa? Kalau main kata Kejadian pasal 1, maka demikianlah mereka bukan lagi 2, tapi 1. Kata yang digunakan juga ekat. Jadi kesatuan. Jadi Bapa, Anak, Roh adalah ekat. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Tapi bahasa Inggris itu konsisten dengan Yunani. I and the Father are one. Begitu. Ya, baik Pak. Jadi kita jelas ya di sini ya, merupakan satu esensi, tapi ada 3 pribadi yang betul-betul berbeda ya Pak. Baik, pertanyaan berikutnya, mungkin ada sambungannya sama yang tadi ya Pak. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Apakah Kejadian 1 ayat
juga menunjuk pada, kalau begitu, apakah Kejadian 1 ayat 1 menunjuk pada pribadi Yesus? Di dalamnya ada Yesus, betul. Berarti, kan ini bagus ini. Siapa yang tanya ini? Suami saya, Pak. Oh, jadi tepuk tangan untuk suami Ibu. Jadi soalnya Kejadian 1, itu kan kisah penciptaan. Dalam terjemahannya, pada mulanya Allah di sana jamak. Elohim menciptakan langit dan bumi. Lalu nanti ada muncul bumi belum berbentuk dan kosong. Dan roh Allah melayang-layang. Sehingga menjaga, mengerami. Lalu nanti Allah berfirman, jadilah, jadilah, jadilah. Nah saya berkata, dalam penelitian saya mengenai firman menjadi daging, Yohanes 1, saya menemukan dengan sangat jelas dan tegas tema yang ada di Kejadian 1 diulang lagi di Yohanes 1. Jadi di balik Yohanes 1 memang ada Kejadian 1. Itu sebabnya begitu ayat 1 dikatakan firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, langsung ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, tanpa Dia tak ada satu pun yang diciptakan. Selamat untuk Bapak. Nanti bikin kopinya, Bu. Baik, Pak. Nanti ngopi bareng-bareng ya, Pak. Ya. Ya, baik. Saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Diana Simanjutak. Bagaimana caranya menghindari multitafsir dengan adanya distorsi, kesalahan, atau kekeliruan dalam penerjemahan atau alih bahasa isi Alkitab? Rajin-rajin mengikuti STUJK. STUJ. Loh iya kan nggak ada cara lain kan? Bu, Ibu kan tahu kan banyak ajaran sesat kan? Iya. Loh iya, cuman kita nggak angkat aja semua. Puji Tuhan sekarang dengan adanya YouTube terbongkar semua kesesatan itu. Ketika belum ada YouTube, mereka berkhotbah di tembok-tembok gereja. Mereka bebas. Misalnya, kalau Bapak Ibu mengikuti YouTube saya itu, perlahan-lahan satu demi satu semua saya ungkapkan. Makanya Bu, makin banyak musuh saya sekarang. Karena ketika saya menyatakan itu mereka marah. Misalnya, kan ada pengajaran yang mengatakan bahasa lidah itu harus kan. Itu ajaran Alkitab. Saya berkata salah kamu. Gak ada pengajaran Alkitab berkata bahasa lidah itu harus. Justru baca Alkitab dengan jelas berkata bahasa lidah bukan sesuatu yang harus. Sama seperti tidak semua jadi nabi, tidak semua jadi rasul, maka tidak semua berbahasa lidah. Berbahasa roh maksudnya sama itu. Nah jadi bagaimana caranya menghindari multitafsir? Harus ikut pengajaran yang baik. Nah Ibu Rati, Ibu pernah tahu istilah kanon? Ya, tahu. Kanon Alkitab. Berarti kan dari begitu banyak Injil-Injil, maka puji Tuhan, kita punya 4 Injil dan kita punya semua total 27 perjanjian baru. Ini jadi kanon, yang berarti meter, yang berarti ukuran, yang berarti standar. Kenapa Bu? Karena terlalu banyak pengajaran kacau Bu. Di luar Injil ini Bu, yang 4, sebenarnya kan banyak Injil lain. Ada Injil Philip, ada Injil Petrus, ada Injil Maria Magdalena, ada Injil Thomas. Banyak sekali Bu. Puji Tuhan, kita punya 4 Injil yang dipelihara turun-temurun sekarang milenial ketiga. Jadi kalau tidak kanon, kacau kita Bu. Udah ada kanon pun pernah ribut soal Allah Tritunggal. Yaitu tadi yang tadi dikatakan Allah itu satu pribadi, tapi menyatakan diri dalam 3 cara yang berbeda. Itu bukan bidat baru Bu. Itu bidat lama yang dimunculkan lagi. Cuman kalau dulu Bu, bidat itu kalau ngajar dirajam mati-mati atau dibakar hidup-hidup. Nah kalau sekarang Bu, bidat itu kaya-kaya Bu. Itu. Jadi ketika saya ditanya, kenapa Bapak ribut? Itu urusan Dirjen Bimas, itu urusan PGI. Saya berkata, go.
Lihat apakah mereka mengurusi. Kalau mereka mengurusi, saya diam. Saya berkata begitu. Jadi tanggung jawab moral beban kepada Tuhan Allah yang telah memanggil kita, mempersiapkan kita mempelajari hal-hal yang sangat mulia. Jadi ada banyak orang, Bu, sembarangan terhadap yang namanya pengajaran. Padahal, Bu, kalau Ibu tahu, Athanasius berkali-kali dibuang, istilahnya digunung kidulkan. Gara-gara dia berseberangan pengajarannya dengan Arius. Di mana Arius didukung oleh Presiden Jokowi masa itu. Istilahnya Jokowinya lah. Ya, karena Kaisar waktu itu membackup pemahaman Arius. Tapi puji Tuhan, meskipun dia di backup oleh Kaisar, kemudian Kaisarnya kan bertobat di tahun 314. Kemudian pemahaman Athanasius terus maju sampai sekarang. Kalau tidak, Bu, kita penganut satu pribadi 3 kali manifestasi, 3 fungsi. Jadi makanya Bapak tadi, don't even start to think. Jangan lagi berhenti memikirkan itu. Karena itu sudah beres ribuan tahun yang lalu. Sekarang malam ini katakan, puji Tuhan, saya yakin atau saya perintahkan otak saya untuk tidak mengatakan hanya ada satu pribadi, tapi 3 manifestasi. Jangan. Katakan terpujilah Bapa yang merencanakan keselamatanku. Terpujilah Yesus yang mati di kayu salib. Terpujilah Roh Kudus yang mau mengerjakan itu di dalam hatiku. Jadi ketiganya yang esa. Begitu, Bu. Iya. Baik, terima kasih Pak. Betul ya, terakhirnya kita harus menaikkan pujian doksologi kepada Allah Tritunggal. Betul. Puji Tuhan. Kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Izin bertanya, kita sebagai yang awam dalam berteologi, tapi kita kadang diminta jadi pemimpin PA. Jadi bagaimana kita mempersiapkan suatu bahan PA dengan baik tanpa menjadi salah secara teologis? Bagus sekali pertanyaannya. Saya sendiri juga kan gitu, Bu, di Perkantas. Kami sudah memimpin PA bagi adik-adik kami. Dan sebelum kami memimpin PA, kami ada persiapan PA. Kami dipersiapkan oleh orang yang lebih baik dari kami. Nah, semua hal yang akan muncul di dalam PA sudah dibahas. Tapi kalau kami tidak ikut persiapan, nggak tahu, nggak boleh mimpin, Bu. Jadi artinya apa? Segala sesuatu yang perlu kita ajarkan sudah dipersiapkan. Maka tidak ada masalah. Iya. Jadi betul-betul harus buat persiapan dulu yang baik ya Pak ya. Betul. Iya. Kalau di luar persiapan ada pertanyaan, kita jangan jawab. Kita tunda. Kan bisa kan? Iya. Pucetau. Bisa kan? Pucetau. Kita berkata minggu depan. Bisa. Iya. Iya baik. Jadi kita nggak salah jawab juga ya Pak ya. Baik. Ada pertanyaan lagi. Pak Pendeta, bagaimana Bapak menjelaskan tentang Allah Tritunggal dengan cukup jelas kepada saudara-saudara kita yang non-Kristen? Bagaimana, Bu? Mungkin maksudnya bagaimana caranya kita bisa menjelaskan Allah Tritunggal dengan cukup jelas kepada mereka yang non-Kristen? Kalau menurut saya nggak usah dijelaskan, Bu. Karena apa? Kalau non-Kristen ini adalah Islam, justru nanti bentur dengan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan ada ayat-ayat yang jelas mengatakan bahwa mereka yang mempersekutukan Allah dengan pribadi lain itu adalah kafir. Udah ada itu. Makanya kalau saya bilang Allah Tritunggal itu ibarat belajar. Itu bukan pelajaran anak SD. Itu pelajaran anak mahasiswa. Mendingan percaya dulu, bertumbuh, nanti perlahan-lahan akan diajar Roh Kudus mengenal Tritunggal. Nah tentu, kalau dia mau diajak diskusi, kita akan bilang gini, Allah kan nggak mungkin tanpa firman kan? Itu Allah yang dungu kan? Nah itulah firman Allah. Di dalam kitab suci, saudara kita Islam, ada kalimatullah, firman Allah.
Dan firman Allah itu menurut Quran itu nggak dicipta. Quran itu menurut Islam bukan dicipta, Bu. Firman itu, Quran itu kekal. Nah itu sebabnya menurut saya, kalau Islam terbuka, sebenarnya nggak terlalu susah. Karena apa? Mereka pun sudah punya konsep. Di luar Allah yang kekal, ada Quran yang kekal. Nah firman ini adalah Yesus yang menjelma. Kalimatullah. Lalu kemudian, Allah dan Ruhullah. Roh Allah. Tidak mungkin ada Allah tanpa Ruhullah, roh Allah. Nah masalahnya adalah, kalau mereka belum paham bahwa Bapa, Anak, dan Roh itu adalah Esa. Mereka bilang Triteisme. Itu masalahnya. Makanya kalau Bapak Ibu rajin-rajin mendengar Christian Prince, dia menjelaskan Tritunggal dari konsep Quran. Bu, ada yang di YouTube ini, Bu. Saya baca, Bu, ya. Ya, baik, Tani Aka. Mengapa dikatakan orang-orang diperanakkan? Dari Yohanes 1:13. Bukankah kata orang-orang dalam kalimat tersebut seakan-akan jamak? Padahal yang dimaksud menunjuk hanya pada satu orang. Bukan. Ini Bu Sani apa Bapak Sani? Yohanes 1:13 memang jamak. Bapak betul, Ibu betul. Jadi setiap orang percaya, siapa saja, jadi jamak. Jadi orang-orang diperanakkan, yaitu. Jadi memang jamak. Atau saya lihat bahasa aslinya ya. Yohanes 1 ayatnya yang ke-13. Jadi Yohanes 1:13. Ya, hoi uk haimaton ude ek telematos sarkos ude ek telematos andros al ek teu genetesan. Oh ini bukan ayat 13 dong. Ayat 12 dong. Hosoi de elabon auton edoken autois exosion. Oh iya, autois itu jamak. Diberikan kepada mereka kuasa menjadi anak-anak Allah. Tois pisteusosen, yaitu mereka-mereka yang percaya eisto onoma autu kepada dia. Ya, jadi ayat 12 itu memang jamak. Itu dari YouTube. Iya. Coki Panji, terima kasih Pak Mangapulas pencerahannya. Terima kasih Pak Coki. Baik. Sekarang kita baca lagi. Ada pertanyaan masuk dari WA Group. Mau bertanya Bapak Pendeta, apakah sejak semula Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati? Atau setelah lahir dari anak darah Maria, baru jadi manusia sejati? Yang tanya ini siapa ini? Ini yang bertanya Bapak Ramsen Marpaung. Dari Zoom? Dari WA Group, Pak. Ini anggota WA Group. Ya. Jadi saya ini, Bu, orang Biblika, Bu, ya. Orang Biblika tidak mempermasalahkan apakah Yesus sudah punya daging sebelum inkarnasi. Itu pertanyaan orang dogmatika, Bu, sistematika. Jadi saya harus membatasi diri saya dalam bidang saya. Dan saya tentu akan mengatakan tidak ada informasi Yesus punya daging sebelum datang ke dalam dunia. Justru Yohanes 1:14 dikatakan kai hologos sark egeneto. Berarti dia menjadi daging setelah di dalam dunia. Dan kemudian kalau kita baca Filipi 2, Bu, kata mengosongkan diri di sana bukannya Allahnya berkurang, tetapi ketika dia mengenakan kepada dirinya rupa budak, yaitu daging. Jadi dikatakan hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran perasaan terhadap Tuhan dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik asli pertama, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Nah, oleh Pak Erasmus berkata mengosongkan dirinya sendiri, memorinya hilang, dia dibunuh berkali-kali. Itu salah besar. Banyak orang salah memahami kata kenosis, mengosongkan diri. Padahal makna kata mengosongkan diri ada di anak kalimatnya. Dan mengambil rupa seorang hamba
sama dengan manusia. Berarti sebelum dia datang ke dalam dunia, dia itu tidak ada kemanusiaannya. Tetapi ketika ke dalam dunia, baru dia mengenakan ke dalam dirinya kemanusiaan. Dan itulah tindakan mengosongkan diri. Jadi sekali lagi, saya bukan dogmatika, saya harus menjawab dari segi biblika. Iya, baik Pak. Nah, ini ada pertanyaan sambungannya Pak. Apakah Yesus yang datang untuk kedua kalinya nanti juga adalah Yesus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati? Kelihatannya begitu. Karena kalau kita baca, tolong Ibu baca Kisah 1 ayat 11. Kisah Rasul 1 ayat 11. Bentar Pak. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ya, jadi kelihatannya begitu kan? Ya. Yesus ini, gimana Bu? Yesus yang sama ini. Jadi Yesus ini penting Bu. Yesus yang punya tubuh naik ke sorga itu, yaitu tubuh kebangkitan itu. Terus Iya. gimana? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Berarti nanti kalau Yesus datang, kalau kita masih hidup, kita melihat dia punya tubuh kemuliaan. Iya. Jadi tetap sama ya Pak. Baik. Ada satu masuk lagi pertanyaan dari Ibu Esther lagi. Saya mau bertanya Pak Pendeta tentang perempuan yang berzinah di dalam Yohanes 8 ayat 3. Pada ayat tersebut, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Tuhan seorang perempuan yang kedapatan berzinah. Pertanyaannya, mengapa hanya perempuan yang dibawa kepada Tuhan, sedangkan laki-laki yang berzinahnya tidak dihadapkan kepada Tuhan? Karena yang bawa laki-laki. Ya itu kan, itulah tidak fairnya laki-laki kan. Kalau perempuan berzina dia ribut. Kalau dia berzina dia tidak ribut kan. Padahal siapa saja yang berzina harus dihukum mati. Gitu Bu. Iya. Jadi kiranya bapak-bapak yang ada di Zoom ini jangan bertindak tidak adil. Ya. Biarlah kita bertindak dengan adil, benar. Bahkan kalau bisa kita lebih strict menghukum diri daripada menghukum istri. Istri disayang-sayang, jangan dihukum. Diri sendirilah dihukum. Begitu Bu. Iya. Ya baik Pak. Baik, semua pertanyaan sudah dijawab. Belum ada lagi masuk pertanyaan lain. Mungkin kita akan sudahi dulu pertemuan kita pada malam hari ini ya Pak. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk pengajaran yang sudah diberikan kepada kami dan juga untuk diskusinya. Terima kasih Pak, ramai sekali dan pastinya kita semua juga semakin terbuka ya Pak ya melalui diskusi-diskusi ini. Kelasnya juga jadi makin hidup. Baik, untuk para peserta, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita akan akhiri sampai di sini. Kita akan bertemu kembali pada hari Rabu yang akan datang, pada pukul 7. Nah, untuk Rabu yang akan datang, saya kasih bocoran sedikit. Bapak Pendeta Dr. Makapul Sagala akan membahas mengenai ego eimi. 7 perkataan Tuhan Yesus mengatakan, "Aku adalah." Nah, ini pastinya suatu bahan yang sangat baik sekali. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan, ajak sebanyak mungkin orang. Saudara-saudara Ibu, Bapak, kenalan-kenalan, teman-teman, supaya kita belajar bersama-sama, supaya kita semakin memahami siapa juru selamat kita. Ya, terima kasih. Bapak Ibu saudara sekalian. Oh ya, sebelumnya saya mohon sekali lagi untuk Bapak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa penutupan. Saya melihat salah satu yang sangat serius ikut acara kita malam ini Ibu Diana.
Boleh nggak saya minta Ibu Diana menutup? Ya, saya persilahkan untuk host boleh membuka untuk unmute dan juga untuk buka videonya milik Ibu Diana Simanjuntak. Sudah dibuka. Silakan Bu, udah Bu. Diberi kesempatan untuk membawa. Suara nggak keluar ya? Sudah unmute Bu? Udah unmute tapi kecil. Udah sih. Suaranya kecil. Apakah sudah Jadi cukup, besarin Pak? Bu. Ya. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup, Ibu Rati? Ya, sudah cukup, Ibu. Ya, terima kasih Pak Mangapul. Saya diberi kesempatan untuk memimpin doa penutup ini. Bapak Ibu yang kasih, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas pertemuan kami pada malam hari ini. Kami semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami semakin tahu Tuhan, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, keberadaan-Mu. Bahkan banyak hal yang kami tadinya tidak terpikirkan, tapi pada malam hari ini, hamba-Mu, Bapak Dr. Mangapul Sagala telah memberikan pencerahan yang luar biasa bagi kami. Biarlah Tuhan program-program STUK hari ini, yang lalu, terutama pada masa-masa yang akan datang, semakin membawa pencerahan yang lebih mendalam lagi, sehingga kami semakin meyakini bahwa firman-Mu hidup dalam kehidupan kami, menjadi suluh bagi perjalanan hidup kami. Berkati Tuhan kami yang hadir semua pada malam hari ini, berkat penyelenggara, terutama hamba-Mu Tuhan, semakin Kau isi, semakin Kau berikan Tuhan semangat untuk melayani banyak jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan, yang senang dengar-dengaran dengan firman-Mu, sehingga jalan kehidupan kami semakin baik dan semakin terarah. Jauhkan kami dari gagal faham tentang firman-Mu, sehingga kehidupan kami, iman percaya kami semakin utuh tertuju kepada Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu, ya Allah Bapa. Terimalah doa kami ini yang hanya kami panjatkan di dalam Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih sekali untuk... Terima kasih Bu. Terima kasih kembali, Pak. Iya. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Mangapul Sagala akan menggali keunikan Injil Yohanes dalam 4 pertemuan STOJK online, yaitu pada tanggal 28, 29 April, 5 dan 6 Mei 2021. Dengan tema, keunikan Injil Yohanes dibandingkan Injil-Injil lain. Jangan ketinggalan, daftarkan diri saudara segera, dan ingatlah untuk selalu mengajak sebanyak mungkin orang-orang yang kita kenal, agar mereka dapat juga menerima berkat dan dapat semakin mengenal Yesus. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah 4 kitab Injil dalam Alkitab. Keempat Injil ini menuliskan catatan tentang kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Injil Matius, Markus, dan Lukas memuat banyak kisah serupa dan memiliki alur yang sejalan dan dikenal sebagai Injil Sinoptik. Tidak demikian halnya dengan Injil Yohanes. Sebagaimana kita ketahui, Rasul Yohanes merupakan murid kesayangan Yesus. Kedekatan Rasul Yohanes dengan Yesus digambarkan sebagai murid yang selalu berada dekat dengan Yesus, bersandar kepada Yesus. Kedekatan Rasul Yohanes dengan Yesus yang melihat secara langsung akan kehidupan Yesus tentunya membuat Rasul Yohanes dapat mencatat secara terperinci segala sesuatu tentang Yesus. Sebab Rasul Yohanes pasti sangat mengenal akan pribadi Yesus. Penulisan dalam Injil Yohanes syarat dengan berbagai tanda